Cek Sound di Mari bersama saya Mas Julius. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel ini, yang sudah memberi saran, memberi komen. Terima kasih atas masukannya, itu membuat kita menjadi lebih baik ke depannya. Kali ini kita akan bahas satu lagi merek mainan yang mungkin buat beberapa teman kolektor ada yang fokus di mainan jenis ini. Mainannya seperti apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kita akan mulai membahas mainan yang bernama dengan Chorokyu ataupun Choroke ataupun macam-macam lah. Yang jelas ini mainan adalah mainan yang imut-imut karena memang basic mainan ini biasanya itu terbuat dari bahan plastik, tetap dengan proses, kita bisa dikatakan itu sebagai proses die casing juga karena memang itu ada menggunakan molding dan segala macamnya. Nah, Chorokyu sendiri sebenarnya itu adalah mainan yang ada di bawah merek Tomy ataupun Takara Tomy. Tetapi di awalnya, sebelum menjadi bagian daripada Takara Tomy ataupun Tomica ataupun Tomy, dia perusahaan yang berdiri sendiri. Pernah juga dia di bawah grup Tonka. Kemudian produksinya itu ada di 3 negara dulunya ya. Pertama itu di Jepang, kedua di Taiwan, ketiga di Macau. Dan mungkin untuk yang edisi terbaru itu udah buatan dari Cina ataupun mungkin bisa jadi nanti akan dibuat di Vietnam karena memang basic pembuatan mainan-mainan Tomica itu berada di Vietnam ataupun di Cina. Untuk di Jepang sendiri hampir dikatakan sudah tidak dibuat lagi. Nah, kita akan bahas beberapa aja karena memang banyak sekali yang item yang saya tampilkan di sini, tapi kita akan bahas beberapa item yang menurut kita agak menarik untuk dibahas. Kita mulai dengan misalkan Chorokyu sendiri. Packagingnya sendiri bermacam-macam, ada yang seperti ini, ada pun juga yang seperti ini, ada yang bersih edisi khusus seperti ini edisi Toys R Us. Kemudian juga dia pernah keluar di edisi Targa. Edisi Targa ini ada edisi 24, yaitu ada serial film mungkin di TV kabel ya, yang tentang seri film 24 yang cukup populer di Amerika. Nah, ini adalah mobil-mobil yang bertemakan dari film tersebut. Jadi kita waktu membeli ini kita tidak tahu kita akan mendapatkan apa, karena mobil-mobil yang tersedia itu adalah 4 di sini, 4 di belakang, kemudian 4 di sini. Plus ada juga lagi satu yang mungkin tidak di sebagai benar-benar mystery car-nya. Kita akan ambil contoh satu. Ini mobilnya seperti ini, mobil 24. Mobil sedannya, jadi mobil sedan yang berwarna hitam seperti ini. Kita akan lihat satu persatu isinya dengan detail yang cukup bagus. Kap bagasi bisa dibuka, ada detail senjatanya. Dan semua mobil Chorokyu itu biasanya pullback. Pullback itu artinya kalau kita tarik ke belakang, kita rilis, dia akan berlari kencang. Nah, untuk jenis motor penggeraknya pun bermacam-macam. Ada yang 2 speed, ada yang 3 speed, bahkan ada yang kita tarik pelan, dia jalan pelan sedikit, habis itu dia langsung ngacir. Jadi memang motor-motor tersebut biasanya dijual terpisah. Kalau kita bisa lihat di beberapa toko mainan mungkin, tapi untuk saat ini agak tidak mudah untuk menemukan mainan Chorokyu ini karena memang sepertinya tidak begitu populer buat teman-teman kolektor yang ada di Indonesia. Tetapi untuk pasar Jepang sendiri, Chorokyu itu memiliki segmen ataupun penggemar-penggemar mainan jenis ini yang sudah sangat-sangat populer. Saya tunjukkan yang di depan tadi. Ini adalah pajangan yang saya buat. Jadi di sini kita bisa lihat bermacam-macam mobil. Ada mobil Le Mans Mercedes, kemudian ada juga Skyline
buat Le Mans, ada juga Toyota Supra, ada juga Formula One, ada juga Nissan Skyline yang sangat populer seperti ini. Kemudian ada juga Mazda. Jadi bermacam-macam, ini hanya sebagai pajangan. Ada juga ini Nissan Skyline juga, ini ada Lamborghini. Nah, kita akan bahas ke item yang lainnya. Ada juga packaging dia yang seperti ini. Ini edisinya sepertinya edisi tahun berapa ya? Mungkin edisi tahun 2000-an awal ya. Oke, saya akan tunjukkan barang loose-nya. Dia seperti ini. Ini adalah mobilnya dan ini ada mobil kecilnya. Nah, untuk menjalankan mobil ini dia tidak bisa jalan full back, tapi kita harus meletakkan mobilan ini ke bawah sini. Baru kita akan bisa menjalankan dia berjalan. Jadi memang fungsi dari pullback ini cukup kuat untuk menarik daripada truk ini, dan truk ini juga bisa biasanya menjadi suatu pajangan. Jadi kayak apa ya? Kayak playset yang bisa dibuat sebagai arena permainan. Kemudian ada juga Cherokee yang edisi polisi seperti ini. Boxnya ini sama seperti yang edisi 24 tadi. Dia merupakan mobil-mobil yang blind box. Jadi kita tidak tahu isinya apa. Single packnya seperti ini. Sama, dia ada beberapa mobil. Ada 4 di kanan, di sini, 4 di sini. Kemudian 4 di sini plus 1 mystery car. Kita ambil contoh lagi di sini sebagai mobil adalah mobil. Nah, bisa bayangin kan lucunya mobil ini. Memang dia agak kartun ya dibandingkan mobil-mobil yang berbahan dari metal ataupun berbahan real metal ataupun babet segala macam. Nah, kita bisa akan perlihatkan bahwa detailnya seperti ini. Dia memiliki mobil yang cukup detail. Kemudian dia memiliki quad-nya juga. Memiliki quad ataupun motor kecil. Jika kita buka pintunya, kita akan buka ini. Kita buka ini. Kesulitan sebentar. Bisa dilihat bahwa detail daripada isi daripada dalam truk van polisi ini sangat lengkap. Ada sepertinya itu jaket anti peluru atau body packnya buat polisi. Kemudian ada senjata di pintunya. Dia juga ada keluar di edisi swordnya juga seperti ini. Cukup detail juga, kita akan lihat perbandingan isi daripada yang ada di belakang pintunya. Kurang lebih isinya sama. Dan quad-nya juga bisa dimasukkan ke dalam mobil itu. Jadi buat teman-teman yang hobinya mungkin mobil-mobil polisi ataupun mobil-mobil berbau van, Cherokee itu sebagai alternatif untuk kita bahan koleksi juga. Kita akan bahas tentang mobil-mobil yang edisi yang lainnya. Jadi Cherokee sendiri kadang-kadang mereka mengeluarkan edisi-edisi seperti ini. Ini adalah edisi seperti aksesoris. Ini mobilnya, ini lengkap dengan bermacam-macam opsinya. Kemudian juga dia memiliki, saya buka, dia memiliki beberapa aksesoris yang tersedia di dalam paketnya. Jadi kita bisa mengganti bermacam-macam aksesoris yang tersedia di dalam packaging ini, lengkap dengan gambar-gambarnya. Dan juga
Chorokyu itu memiliki beberapa jenis town ataupun rumah-rumahan, gedung-gedungnya, segala macamnya seperti ini. Ini adalah bentuk persimpangan yang berisi kantor polisi dan sepertinya seperti rumah sakit gitu ya. Kemudian di sini juga ada servis untuk servis mobil ataupun showroom mobil. Bahkan untuk beberapa model dia mengeluarkan edisi Chorokyu untuk main kereta api. Jadi kereta-kereta api Jepang, khususnya kalau di Tomica yang besarnya dinamakan Plarail. Nah, ini edisi Chorokyu-nya. Dia memiliki track sendiri ataupun memiliki jalur sendiri. Nanti kita akan tunjukkan bahwa jalur yang dipergunakan oleh keretanya ini akan sama dengan Chorokyu yang ada di namanya CDR. Kemudian banyak juga edisi-edisi Chorokyu yang regulernya seperti apa. Nah, regulernya Chorokyu itu umumnya bentuknya seperti ini packagingnya. Seperti ini packagingnya, atau bisa juga seperti ini. Jadi, nah ini sebagai perbandingan dulu harganya ini harga tahun berapa ini? Harganya 49.000. Udah Takara Tomy. Nah, dulu juga biasanya untuk pasar Amerika mereka menyebutkan mobil ini adalah mobil penny racer. Kenapa disebut penny racer? Karena di belakang daripada mobil ini kita bisa meletakkan koin pemberat yang menyebabkan mobil itu akan menjadi waktu ditarik begitu lepas dia akan standing gitu larinya. Tapi ini mungkin koinnya terlalu ringan, namanya penny racer. Mungkin kalau di uang koin Amerika tuh kan lebih berat ya. Ini ada mobil Lancer. Kemudian dia juga sempat keluar di edisi untuk film Cars. Ini adalah mobilnya kalau nggak salah ini adalah Sally, mobilnya Porsche. Di belakangnya ada namanya. Dan kebiasaan daripada memang merek daripada Chorokyu, tipe jenis mobilnya itu ada di bawah atau di belakang. Sebagai contoh di sini tadi, ini Mitsubishi Lancer Evolution. Di bawahnya juga tidak ada tulisan, tetapi ditulis di sini Made in China. Jadi Chorokyu itu ada buatan yang utama itu buatan Jepang, kemudian ada buatan Taiwan, kemudian juga ada yang buatan Macau, plus ada satu lagi yang terakhir itu buatan daripada Cina. Nah, kalau yang buatan Macau itu biasanya mereknya bisa jadi mereknya ada yang Chorokyu Tonka. Jadi memang pada saat waktu Tonka masih memiliki kepemilikan daripada Chorokyu tersebut. Nah, kita akan lihat di sini. Ini adalah Chorokyu Hakyu, jadi yang lebih detail Hakyu. Kita bisa menikmati bahwa ini mobil dump truck. Mobil jenis ini banyak di Papua ya, di tambang Freeport. Saya bisa lihat di sini ini masih made in Japan. Ada juga Chorokyu keluar di edisi Thomas Tank Engine. Ini Chorokyu yang keluar di edisi Thomas. Dan tetap ada logo Chorokyu-nya. Ini nama keretanya saya kurang paham ya siapa namanya. Oh, Bill namanya. Ini ada Bill-nya namanya di sini Bill. Jadi memang dia keluar juga di edisi Thomas Tank Engine. Jadi memang bentuknya yang lucu, agak kartun. Nah, kebiasaan daripada merek-merek mobil-mobil yang mainan seperti ini biasanya kan ada menyebabkan menjadi suatu tren. Misalkan ternyata Chorokyu ini membuat produk yang digemari oleh anak-anak. Sekali lagi memang ini mainan buat anak-anak. Dengan adanya kepopuleran merek daripada Chorokyu ini menyebabkan para kompetitor juga akan membuat mirip-mirip lah. Jadi wannabe lah istilahnya. Nah, ada beberapa merek mainan yang mirip-mirip dengan Chorokyu ini. Saya ambil contoh misalkan Honda. Honda itu dia mengeluarkan mobil contoh seperti ini nih.
Ini bentuknya seperti lucu, imut-imut seperti Chorokyu, tapi dia bukan Chorokyu, tapi merek dia adalah merek Wonda. Dan di bawahnya kadang-kadang hanya polos aja ya, jadi dia tidak memiliki marking daripada pabriknya. Ada juga merek yang lain, misalkan seperti merek daripada ini Nano Auto. Ya, Nano Auto ini dia juga kita bisa katakan sebagai Chorokyu wannabe. Nah, ini dalam bentuk packing, ini bentuk loose-nya. Kita bisa lihat, kita bisa bandingkan maksudnya mobil ini dengan mobil Chorokyu. Lucu-lucunya hampir-hampir mirip, karena memang size-nya pun hampir mirip. Fungsinya sama, dia pullback juga, sama seperti yang di Chorokyu. Jadi memang menyebabkan kompetitor juga untuk membuat produk yang mirip dengan Chorokyu. Bahkan ada yang kelas yang mungkin lebih tidak jelas ya. Kita ambil contoh seperti ini. Ini stylenya terus terang style Chorokyu. Sama fungsinya pullback juga. Kita bisa lihat perbandingkan dengan ini Chorokyu, ini non Chorokyu. Bahkan untuk yang kelas lebih bagus lagi, saya ambil contoh misalkan di sini adalah mobil-mobil VW ya. Ini adalah SDC Special HG Nostalgic Set. Aslinya setnya seperti ini. Setnya seperti ini, tetapi karena memang saya sukanya itu mobil-mobil Chorokyu yang berbau VW, akhirnya saya bikinkan seperti ini. Ini semuanya adalah mobil-mobil VW yang memang koleksian saya. Kita akan memberikan sedikit contoh bahwa bentuk daripada mobil-mobil yang dibuat oleh Chorokyu. Ini mobil kuning Chorokyu. Ini bisa dikatakan sebagai Chorokyu wannabe ataupun mirip-mirip dengan Chorokyu. Kita bisa lihat castingnya hampir sama persis. Ini bisa dikatakan castingnya sama persis ya. Castingnya sama persis. Kalau kita lihat samping begini, yang kuning Chorokyu ya, yang pink bukan Chorokyu. Velgnya hampir size-nya sama. Dia punya kap belakang ataupun kap mesinnya sama. Di base-nya mungkin beda ya, karena memang di base-nya ada seperti ini, sedangkan Chorokyu base-nya memang khas plastik. Yang paling dominan bedanya adalah ini terbuat dari plastik, ini terbuat dari diecast. Ini bahannya diecast, bahannya metal, bukan berbahan seperti Chorokyu. Tapi dia membuat barang yang kita bisa katakan plek persis sama dengan Chorokyu. Nah, kesuksesan daripada Chorokyu juga, mereka juga merilis item-item yang berbentuk seperti militer. Ya, ini juga buatan daripada Chorokyu waktu mereka masih bernama Takara. Waktu masih dipegang Takara, ini adalah mobil-mobil militer. Ini mobilnya adalah mobil seperti bukan Kubelwagen ya. Ini kebanyakan mobil-mobil Jerman era di Perang Dunia Kedua. Sini lihat.
Dan juga banyak sekali memang Cherokee itu mengeluarkan item-item yang berdasarkan mobil-mobil yang dirilis di Jepang. Walaupun mereka kadang-kadang mengeluarkan edisi khusus, seperti pernah juga edisi khusus Mercedes-Benz berbentuk kaleng, isinya 4 atau 6 mobil, bermacam-macam jenis mobil Mercy yang mereka bikin berbentuk Cherokee. Cherokee juga mengeluarkan playset yang cukup besar yang dinamakan sebagai Super Racing Special Set. Jadi tracknya bisa dibuat seperti ini, bisa dibuat seperti ini, dan ini adalah isi daripada set ini. Ada 2 mobil lengkap dengan bumper kiri kanannya. Kalau dicopot seperti ini, ada pintu startnya, ini ada jenis mesinnya, ini ada finish line-nya. Bisa di belakang. Jadi ini jumlah item yang ada dalam set ini. Bisa bikin seperti ini, dua lane. Dia juga bisa bikin 2 lane, ini bisa 2 lane, atau bisa bikin satu seperti naga. Ini bisa seperti pedang, ini bisa seperti singa ya. Jadi memang ada set-set daripada Cherokee ini yang membuat menarik. Plus ada satu lagi yang saya miliki adalah off-road circuit. Mobilnya Toyota Supra plus mobil kayak mobil-mobil Le Mans. Isinya adalah seperti ini. Jenis balapan tracknya ada bisa seperti ini. Jadi bermacam-macam pilihan yang bisa dibuat oleh teman-teman ataupun buat para penggemar Cherokee. Kita bisa buka isi, lihat dalamnya. Ini semua masih belum diapa-apakan. Ini mobilnya, ini jalannya. Mungkin mobil satunya belum. Jadi kurang lebih isinya seperti ini. Ini belokannya dan macam-macam. Jadi Cherokee juga membuat mobil-mobil yang bertemakan rally. Ini adalah mobil Subaru rally. Mobil Formula One-nya ada di sini. Kebetulan ada di sini yang Formula One yang merah, ini adalah mobil Ferrari. Di bawah itu ada Porsche segala macam. Nah, memang Cherokee tidak banyak mengeluarkan edisi-edisi yang berbau Ferrari. Bahkan untuk saat ini ada beberapa rumah kayak custom house lah di Jepang itu, mereka merilis kit-kit yang berbentuk Cherokee wannabe tapi dengan basis mobil-mobil yang terbuat dari mobil-mobil Ferrari. Ambil contoh lagi tadi yang Cherokee wannabe. Ini mereknya Blue Box, tapi stylenya adalah style Cherokee, tapi ini bukan Cherokee. Dan dengan marking-marking yang cukup detail ya. Cherokee juga banyak mengeluarkan edisi-edisi khusus. Ada edisi Coca-Cola, edisi tadi 24 Police, kemudian edisi bahkan dia mengeluarkan ini edisi, saya lupa tunjukkan, adalah edisi bus. Ini edisi bus di Jepang, sama seperti yang edisi 24 atau Police, mereka blind box. Kita nggak tahu isinya apa, tapi ini udah dibuka, saya lihat isinya apa. Jadi ini adalah bus atau kereta ya? Oh sorry, ini bukan bus sebenarnya. Ini adalah kereta KRL ya. Mungkin beberapa ini kepala KRL, tapi dibentuk seperti bus. Mungkin beberapa kereta bentuk daripada lok ini ada di KRL Jabodetabek sekarang ini. Kemungkinan ya, karena memang eranya ini era yang ada di JR itu Japan Railway. Di bodinya tertulis JR, yaitu Japan Railway. Hot Wheels juga mengeluarkan mobil-mobil yang mirip-mirip dengan Cherokee. Sebagai contoh, ini adalah mobilnya. Ini mobilnya Cherokee. Ini mobil yang dibikin oleh Hot Wheels. Tema mobilnya adalah mobil NASCAR.
Ini juga mobil Hot Wheel, kalau nggak salah ini Suzuka, MTS Suzuka. Ini juga sama seperti mobil ini mobilnya Jeff Gordon, mobil rally, mobil NASCAR. Dia juga fullback sama sepertinya. Kita bisa lihat perbandingan size-nya, kurang lebih mirip-mirip. Ambil contoh di sini ya seperti ini. Ini Hot Wheel Cherokee, Hot Wheel Cherokee. Ini Honda. Nah, ada suatu masa juga Cherokee itu mengeluar edisi yang menurut saya cukup spesial. Spesialnya kenapa? Mereka bikin namanya edisi 400%. Terkenal di kalangan para kolektor itu adalah namanya edisi 400%. Edisi 400% edisinya seperti ini. Ini edisi gedenya, ini edisi kecilnya. Packaging aslinya yang kecil ini adalah seperti ini, persis sama seperti box ini. Jadi nomornya di sini 25, ini 26. Harusnya yang 26, ini 26, ini 25. Jadi packaging yang mobil ini persis seperti ini. Nah, kita lihat perbandingan dengan edisi 400%. Apa yang menarik? Kita akan buka. Kita dilihat perbandingan antara 400% dengan yang asli. Semuanya berbahan plastik. Dia tidak memiliki bagian-bagian yang terbuat dari metal. Ini juga 400% untuk edisi Nissan GT-R. Bisa lihat perbandingannya. Ini saya singkirkan dulu. Cukup detail. Dan memang dia tetap berat, kemudian tetap pullback. Cuman saya tidak punya ukuran Cherokee yang normal. Dibilang juga dia sebagai jumbo Cherokee Nissan GT-R R34. Bisa dibandingin ya, perbandingan untuk size dan bisa dibandingkan tulisannya kan, yang kecil dan yang jumbo Cherokee. Ada yang bilang ini jumbo Cherokee, ada juga yang bilang sebagai Cherokee 400% atau 400%. Jadi kalau ini diperbesar 400 kali, kurang lebih besarnya seperti ini. Jadi buat penggemar Nissan Skyline kayaknya perlu juga bermain Cherokee yang lucu-lucu ini. Memang dia tidak berbentuk real car, dia lebih berbentuk kartun. Kita akan beralih lagi kepada satu lagi tipe Cherokee yang bisa untuk balap, bernama CDS, Cherokee Deck System. Dia bermacam-macam deh serinya. Ini aja udah nomor berapa nih? Nomor 3, ini nomor 1, ini nomor 4. Jadi dia banyak sekali, kalau nggak salah sampai belasan nomornya. Asli mobilnya bisa jadi seperti ini. Ini adalah mainan-mainan Cherokee CDS. Bisa berbentuk seperti ini. Kemudian dia memiliki track. Dia jalannya di track seperti ini. Nah, motornya ini dia punya apa ini ya, pullback powernya itu bisa diganti-ganti.
sesuai dengan keinginan daripada anak-anak yang membuat ini menjadi satu lomba mirip-mirip lomba Tamiya, karena memang dia ada tracknya kurang lebih kalau dia berada di track seperti ini. Jadi benar-benar seperti Tamiya ya, Tamiya balapan Tamiya itulah. Banyak sekali contoh-contohnya. Ya karena memang basicnya adalah mainan, ya ini memang dimainkan oleh anak saya. Dan juga dia memiliki juga carry case-nya seperti ini. Jadi untuk menyimpan daripada ZDS itu Choro Deck System. Ini juga ada yang set besarnya, Choro Deck System itu seperti ini. Bisa dilihat dia berbagai jenis mobil, mesinnya, dan dia adjustable. Ini carry case yang tadi, hyper speed operation. Jadi dia ada berupa mobil yang bisa exchangeable, jadi part-partnya itu bisa ditukar-tukar. Kemudian dia ada kotak tasnya yang seperti ini, ZDS. Kemudian dia ada tracknya panjang, bisa track bermacam-macam pilihan seperti ini. Ini Choro Q Dash. Jadi bahkan mereka menjual parts itu dalam berbentuk seperti ini. Jadi hanya kadang-kadang hanya body aja, ada hanya berupa mesinnya. Nah, kebiasaan juga daripada Choro Q, dia kadang-kadang merilis item yang sudah pernah keluar. Sebagai contoh ini keluar di edisi tadi HG Historical Nostalgic Set. Ini edisi pertamanya. Nah, edisi pertama kita bisa lihat bahwa dia masih buatan daripada Tonka. Edisi baru dia udah Tomi Takara. Itemnya sama, persis sama, identik. Yang membedakan hanya tadi di belakang sama di base-nya. Base-nya di sini jelas tertulis adalah Tonka, dan sini adalah Nostalgic Set. Ini buatan Macau, ini buatan Taiwan. Dan ini lebih tua dibandingkan yang ini. Kemudian kita akan bahas sedikit, ini item yang paling hot buat teman-teman Choro Q. Dia bermacam-macam warnanya, ada warna merah, ada warna hijau, tapi ini adalah mobil Toyota Hardtop Land Cruiser. Seperti di pertengahan tadi, keberadaan Choro Q itu menyebabkan beberapa merek lain membuat item-item yang lucu-lucu, tapi bukan di skala Tomica. Bukan di skala Choro Q. Dia membuat skala sendiri, kurang lebih skala 143. Bisa lihat bayang bahas seperti ini. Ini bukan Choro Q. Ini mereknya adalah mereknya seperti ini. Ini juga aslinya dari Jepang. Dan dia membuat mobil Nissan Skyline R34 ini. Cukup detail. Dia juga bikin alat-alat berat. Jadi mobil-mobil yang dibikin oleh merek ini juga banyak sekali. Saya tidak bisa tunjukkan semuanya karena memang kita hanya ngebahas bukan pokok bahasan kita, tapi ini hanya menggambarkan bahwa Choro Q membuat merek lain untuk membuat yang tidak dibuat oleh Choro Q sendiri di skala yang besar ini. Buat teman-teman yang punya saran ataupun komen, silahkan tulis di bawah, kita akan jawab di konten berikutnya. Sampai ketemu di Cek Sound di hari berikutnya.